Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dan juga keluarga sehat selalu, lancar terus puasanya, dan yang paling penting kalian tetap semangat dalam menjalankan aktivitas, terutama dalam belajarnya semangat terus ya, jangan males-malesan. Ingat nih, hari ini ketemu lagi sama Ibu di pelajaran matematika. Sebelum kita mulai belajar, silahkan kalian siapkan alat tulisnya dahulu, dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan membahas materi segitiga. Materi segitiga ini kalian pernah mempelajarinya ketika SD ya? Nah, masih sama, tapi ada beberapa tambahan atau mungkin ada agak banyak tambahan di kelas 7 ini yang mungkin kalian baru mendengarnya. Nah, Ibu harap kalian menyimak video ini sampai akhir karena apa yang akan Ibu sampaikan sesaat lagi akan ada di PAT. Ingat ya, jadi simak videonya jangan setengah-setengah nih, harus sampai akhir karena bisa saja akan ada di PAT. Oke ya, lanjut. Segitiga. Apa itu segitiga? Ibu punya segitiga ABC. Segitiga itu apa ya? Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Yang mana sisinya? Sisi-sisi segitiga itu yaitu yang ini nih, yang mengelilinginya ya ini nih, yang garisnya AB, BC, dan AC. Jadi ada 3 sisinya. Masih ingat ya? Lalu sudutnya yang mana? Sudutnya itu ada 3 juga. Yang pertama sudut A, atau kalau nama sudut itu biasanya kan boleh 1 huruf atau boleh 3 huruf. Sudut BAC yang di tengah ini itu sudut yang ditanyakannya, berarti ini sudut A, atau boleh kebalik CAB. Pokoknya kalau ada 3 huruf berarti yang tengahnya yang diketahui atau yang ditanyakannya. Yang kedua sudut B, atau bisa kita sebut ABC atau juga CBA. Jadi sudut yang diketahuinya itu di tengah-tengah ya, disimpannya. Nah, yang ketiga sudut C, atau sudut ACB, atau juga bisa disebut sudut BCA. Lalu Ibu punya segitiga. Pada setiap segitiga, untuk setiap segitiga berlaku sisi di hadapan sudut terbesar merupakan sisi terpanjang, sedangkan sisi di hadapan sudut terkecil merupakan sisi terpendek. Contohnya apa? Misalnya Ibu punya segitiga, Ibu beri nama segitiga ini, sudutnya ini Ibu beri nama A. Nah, sudut di hadapan, bukan sudut, garis di hadapan sudut A ini kan sudut A nih, di hadapannya ada garis nih, itu biasanya dilambangkan dengan A kecil. A kecil ini menandakan sisi ininya nih, sisi di hadapan sudut A. Ini Ibu namai sudut B. Nah, di hadapannya di sini berarti ini namanya dilambangkan dilambangkan panjang sisinya B kecil. Nah, lalu yang ini Ibu beri nama sudut C. Di hadapan sudut C di sini, di hadapannya, di depannya biasanya dilambangkan dengan sisi C. Jadi kalau titik sudut hurufnya kapital, kalau sisi hurufnya kecil. Yang huruf kecil ini menandakan atau melambangkan sisinya. Nah, ini katanya sisi di hadapan sudut terbesar. Jadi kalau misalnya di antara A, B, C ini, misalnya paling besarnya itu A itu paling besar di antara yang lain sudutnya. Nah, pasti sisinya pun dia paling panjang di antara yang lain. Begitupun jika sudut itu paling kecil,
maka sisi di seberangnya atau di hadapannya, di depannya, dia juga paling kecil, paling pendek. Itu ya. Oke, sambil mengingat kembali, itu ya. Oke, lanjut. Sekarang, besar sudut pada segitiga. Nomor 1, jumlah sudut-sudut sebuah segitiga adalah 180 derajat. Ibu punya segitiga, ibu beri nama segitiga ABC. Nah, ini nomor 1 katanya jumlah sudut-sudut sebuah segitiga adalah 180 derajat. Segitiga kan ada 3 sudut. Ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, ketika dijumlahkan, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, jumlahnya itu sama dengan 180 derajat. Itu ya maksudnya ya. Jadi ketika sudut A tambah sudut B ditambah sudut C, semuanya dijumlahkan ketiga sudut ini, jumlahnya itu sama dengan 180 derajat. Nomor 2, besar sudut luar sebuah segitiga sama dengan jumlah kedua sudut dalam yang tidak bersisian dengan sudut luar tersebut. Contohnya nih, ibu punya segitiga ABC, tapi yang titik C-nya ini ibu perpanjang ke sini garisnya, jadi ada titik D ini. Nah, ini kan C-nya yang bagian dalam. Nah, ini C yang bagian luar, yang sudut luarnya. Nah, sudut BCD ini sama dengan, kan selain C ada A dan B, berarti jumlah A ditambah jumlah B. Jadi, sudut luar yang C itu, atau BCD, ini kan yang dalam nih, yang ini yang dalam. Ini bagian C yang luarnya. Nah, sudut BCD itu sama dengan sudut A ditambah sudut B, jumlah kedua sudut yang lain. Itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ada beberapa jenis segitiga. Kita akan bahas dulu mengenai jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Nah, ada segitiga sama kaki. Ini kalian pernah mempelajarinya ya waktu SD ya. Kita mengingat kembali. Segitiga sama kaki. Ibu beri nama segitiganya ABC misalnya ya. Nah, dalam segitiga sama kaki mempunyai sifat yaitu dua sisi sama panjang. Yang mana? Ini ya. Nih, AC sama dengan BC, kakinya sama atau mempunyai dua sisi yang sama panjang. Lalu yang kedua sifatnya mempunyai dua sudut yang sama besar. Yang mana? Ini nih yang bawah kakinya dia ini. Nah, ini sudut A dan sudut B sama. Itu ya. Jadi kalau segitiga sama kaki itu ingat ada dua sisi yang sama panjang dan pasti sudut-sudutnya itu ini sama. Lalu yang kedua ada segitiga sama sisi. Nah, ini ibu punya segitiga ABC. Apa katanya? Segitiga sama sisi mempunyai tiga sisi yang sama panjang. Sisi AC sama dengan sisi BC, sama dengan juga sisi AB. Jadi AB, BC, dan CA semuanya panjangnya sama dan mempunyai tiga sudut sama besar. Sudut A, B, dan C sama. Masih ingat kalau segitiga berapa jumlahnya? Jumlah sudutnya 180 ya. Ini ada 3, berarti dibagi 3, berarti ini sudut A pasti ini 60 derajat, ini juga 60 derajat, ini juga 60 derajat. Jadi segitiga sama sisi itu besar setiap sudutnya itu pasti 60 derajat. Lalu ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini yang tidak memiliki sifat seperti yang lainnya. Jadi tidak ada sisi yang sama, tidak ada sudut yang besarnya sama, jadi tidak memiliki sifat seperti yang lainnya. Itu ya. Itu tadi jenis segitiga.
berdasarkan panjang sisi. Itu tadi jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Selanjutnya, jenis segitiga berdasarkan besar sudut. Ada segitiga lancip. Kalian pernah ya mengenalnya ketika SD. Segitiga lancip itu segitiga yang ketiga sudutnya mempunyai sudut lancip. Sudut lancip itu kan yang besarnya kurang dari 90 derajat ya. Berarti ini sudut A-nya kurang dari 90 derajat. Sudut B juga kurang dari 90 derajat. Sudut C juga kurang dari 90 derajat. Jadi ketiga sudutnya itu kurang dari 90 derajat atau merupakan sudut lancip. Lalu yang kedua, ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Berapa? 90 derajat. Kalau yang lainnya itu bebas ya, tergantung di soal. Itu ya, jadi hanya salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Yang ketiga, ada segitiga tumpul. Apa itu segitiga tumpul? Segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Berapa sudut tumpul? Lebih dari 90 derajat. Jadi salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul atau lebih dari 90 derajat. Lalu ada jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudut. Ada segitiga lancip sama kaki, yaitu segitiga yang mempunyai sudut lancip, ketiga sudutnya merupakan sudut lancip, dan mempunyai dua sisi yang sama panjang. Jadi kakinya atau ada dua sisi yang sama panjang. Ini ada AC, ada BC kalau di sini ya. Dan ketiga sudutnya itu merupakan sudut lancip atau kurang dari 90 derajat. Lalu ada segitiga siku-siku sama kaki. Nih, contohnya ada berarti ada sudut siku-siku ini 90 derajat dan sama kaki, berarti ada dua sisi yang sama. Kalau di sini berarti ada AC dan AB yang sama. Jadi ada siku-sikunya, ada sudut siku-siku dan ada dua sisi yang sama. Oke. Lalu ada segitiga tumpul sama kaki. Berarti ada sudut tumpul dan ada dua sisi yang sama panjangnya. Berarti ini yang samanya AB dan BC sama panjang. Dan ada salah satu sudut tumpul yang besarnya lebih dari 90 derajat. Lalu selanjutnya keliling dan luas segitiga. Masih ingat ya, kita mengingat kembali apa yang telah kalian ingat ketika SD. Apa keliling segitiga? Keliling segitiga, Ibu punya segitiga. Ada segitiga, ini Ibu beri nama A, sudut A. Ingat, di hadapan sudut A, di depannya ini berarti dia sisi A, lambangnya A kecil. Ibu ini beri nama sudut B, berarti di hadapannya garis ini merupakan sisi B kecil. Ini Ibu beri nama sudut C, di hadapan sudut C, sini di seberangnya, di depannya, Ibu beri nama atau memang dilambangkan sisi C. Jadi C kecil ya. Jadi ingat, kalau titik sudut hurufnya kapital, kalau sisi hurufnya itu kecil. Ini melambangkan sisi. Apa keliling segitiga? Masih ingat ya? Berarti yang mengelilingi atau garis ininya ya. Berarti kelilingnya itu ingat ya, jumlah semua sisi. Berarti A ditambah B ditambah C. A ditambah B ditambah C. Semuanya dijumlahkan, ditambahkan.
Lalu luas segitiga. Ibu punya segitiga. Masih ingat ya luasnya ya? Ini paling sering nih ketika SD, sering banget dimunculkan di dalam soal. Luasnya itu apa? 1/2 dikali alas dikali tinggi. A-nya alas, T-nya tinggi ya. Yang mana alas, yang mana tinggi? Kalau di segitiga ini, Ibu misalkan alasnya itu yang ini, yang bawah nih, yang garis yang bawah nih. Yang bagian sisi ini nih alas. Tingginya yang mana? Tingginya, ingat kalau tinggi itu harus tegak lurus dengan alas. Ini alas. Ini tingginya, karena dia alas dan tinggi itu harus tegak lurus. Apa tandanya? Ada sudut siku-siku atau 90 derajat. Berarti tingginya itu yang garis putus-putus ini. Itu ya. Nah, atau boleh juga alas dalam segitiga itu bukan hanya bagian bawahnya saja, bukan bagian alas atau yang menjadi garis bawahnya saja, tapi boleh seperti ini. Misalnya kalian jadikan di rumus soal itu, alas itu yang sebelah sini nih. Nah, yang garis ini. Nah, berarti yang mana tingginya? Berarti tingginya yang ini nih. Karena alas dan tinggi harus tegak lurus, harus siku-siku, harus 90 derajat, berarti tingginya yang garis putus-putus ini. Itu ya. Jadi kalau alas dan tinggi itu tidak terpaku, alasnya itu harus yang bawah, yang alas harus yang bawah. Boleh yang mana saja, asalkan tingginya itu harus tegak lurus dengan alas. Oke, selanjutnya garis-garis pada segitiga. Ada garis-garis istimewa pada segitiga. Yang pertama ada yang namanya garis tinggi. Apa itu garis tinggi? Ibu punya segitiga ABC. Misalkan ya, ada segitiga ABC. Yang dinamakan garis tinggi itu ialah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Misalnya, Ibu tarik garis dari titik C. Ibu buat garis. Nah, ini titiknya Ibu beri nama D. Ini dinamakan garis tinggi. Garis CD ini dinamakan garis tinggi. Kenapa? Nah, karena dia membentuk tegak lurus sisi di hadapannya. Ini kan sudut C. Di hadapan sudut C ada garis AB kan? Nah, jadi garis C ini membentuk 90 derajat terhadap garis di hadapannya. Ini ya. Nah, itu namanya garis tinggi. Tandanya ada siku-siku di depan sudut yang dibuat garis. Lalu yang kedua, ada yang namanya garis bagi. Apa itu garis bagi? Misalkan ada segitiga ABC, garis bagi adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut dan membagi sudut menjadi dua sama besar. Contohnya lagi ini, Ibu misalnya menarik garis dari titik A. Jadi garis yang dibuatnya itu boleh dari titik mana saja ya, boleh dari A, C atau B. Itu ya. Nah, kalau garis bagi, apa tandanya? Membagi sudut menjadi dua sama besar. Ini. Oh ya, ini Ibu beri nama titik D. Berarti ini garis AD ya. Nah, ini ada garis yang merah ini atau garis AD ini membagi dua sudut menjadi sama besar. Ini besarnya sama. Nah, itu namanya garis bagi. Ingat ya, ini tandanya nih. Garis tinggi ada tanda tegak lurus. Kalau garis bagi, sudut yang dibagi oleh garisnya itu sama besar. Selanjutnya ada garis berat. Ibu ada segitiga ABC. Garis berat itu
garis yang ditarik dari sebuah titik sudut segitiga dan membagi sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang. Misalnya, ibu buat garis dari titik C. Nah, di hadapan titik C, ini kan C nih, sudut C atau titik C. Di hadapannya itu ada garis AB, di depannya nih ada AB. Nah, ini ibu namai D ya, jadi garis CD. Nah, garis CD ini membagi AB menjadi dua bagian yang sama panjang. Ini dari A ke tengah-tengah ini sama dengan dari tengah ini ke B. Nah, itu namanya garis berat. Cirinya, garis yang di hadapan titik ini yang dibuat garis berat, panjang sisinya sama, itu ya. Lalu ada yang namanya garis sumbu. Kalau garis sumbu itu garis yang membagi sisi-sisi segitiga menjadi dua bagian sama panjang dan tegak lurus pada sisi-sisi tersebut. Jadi kalau ini ada dua syarat, dua bagian sama panjang dan tegak lurus. Misalnya nih, kalau ini tidak harus ditarik dari salah satu titik sudut. Jadi garisnya ada di mana saja, bebas. Yang penting membuat bagian sisi ini AB menjadi sama panjang. Nah, misalnya nih ada garis DE, sehingga DE itu dan AB saling tegak lurus. Jadi yang satu mendatar nih, yang satu tegak. Nah, lalu panjang AE dan panjang EB itu sama. Jadi kalau garis sumbu ada dua syaratnya. Ada tegak lurus dan panjang sisinya itu sama, membagi menjadi dua bagian yang sama panjang. Itu ya. Kalau garis berat hanya sama panjang, jadi si garisnya membagi sama panjang nih. Kalau garis sumbu sama panjang iya dan juga tegak lurus iya. Itu ya. Oke, selanjutnya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian boleh lanjutkan simak video yang kedua, dan jangan lupa video ini akan berguna untuk PAT nanti. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di video yang kedua. Sampai jumpa juga di sekolah ya. Semoga kalian sehat selalu. Salam